Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang masih halaman 27. Halaman 27, depannya ihzar. 1 2 3 4. Sudah ketemu ihzar? Iya. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ihzar, hati-hatilah. Ayyukhrijaka, Allah mengeluarkan kamu, min dairatihi, dari lingkaran syariat, dari lingkaran syarak ajaran agama. Hati-hatilah, Allah mengeluarkan kamu dari lingkungan syariat. Iyyaka, dan hati-hatilah, antufariqo, kamu memisahkan diri, ijma'a ahlihi, dari berkumpul kepada ahli syara'. Ahli syara' itu ahli syariat, ahli orang yang melaksanakan syariat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan seseorang dari jalannya dengan cara orang itu berkumpul dari lingkungan orang yang taat kepada ajaran agama. Jadi ada orang yang taat kepada ajaran agama, dia memisahkan diri, dia keluar dari lingkungan tersebut. Tadinya ada di situ, tadinya ada di majelis taklim, tadinya ada di majelis sholawat, tadinya ada di lingkungan yang baik-baik, lalu dia keluar dari majelis tersebut, udah nggak demen lagi. Maka hati-hatilah, bisa jadi itu cara Allah mengeluarkan kamu, mengeluarkan orang tersebut dari ajaran-ajaran agama yang menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taklim itu nggak boleh ditinggalkan. Taklim, majelis taklim, berkumpul dengan orang soleh, itu jangan ditinggalkan. Kalau itu ditinggalkan, maka bisa jadi kita keluar dari ajaran agama. Jadi kita harus tetap taklim, tetap tekun melaksanakan menuntut ilmu, tetap tekun di lingkungan orang-orang soleh. Jangan sampai kita keluar, kita tahu ini lingkungan soleh, tapi kita memilih keluar. Maka itu bisa jadi kita sedang dikeluarkan oleh Allah dari ajaran agama. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ayudon, dan berkata juga, maksudnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata juga. Jadi yang qala itu maksudnya kembali ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aqrabut turuqi ilallahi, paling dekatnya jalan menuju Allah adalah luzumu, menekuni, qanunil ubudiyati, aturan-aturan peribadatan, menekuni aturan-aturan peribadatan. Jadi cara paling dekat menuju Allah adalah sholatnya yang benar, wudunya yang benar,
tata cara zakatnya yang benar, semua yang benar ditekuni. Jadi bukan sholat tapi asal-asalan, nggak pakai ilmu. Sholat tapi yang penting sholat padahal nggak khusyuk, nggak pernah diperhatikan ibadahnya. Nah ini tidak dekat dengan Allah. Yang benar adalah sungguh-sungguh sholatnya. Dia perhatikan sholat dirinya sendiri, sesuai nggak dengan aturan-aturan peribadatan, atau dengan kata lain ilmu fikih. Ya, kita dengan kata lain dengan ilmu fikih kita teliti sholat kita dengan sebaik mungkin. Wal istimsaku, berpegang teguh, bi urwatis syariati, dengan tali, dengan ikatan syariat, al islamiyati, Islam, dengan ikatan syariat Islam. Jadi berpegang teguh dengan ikatan syariat Islam. Orang-orang nggak pakai jilbab, kita tetap pakai jilbab. Kalau muslimah, orang-orang pakai celana pendek, dianggapnya sudah biasa, padahal nggak boleh. Nah berarti kita tetap pakai menutup aurat kemanapun. Itu kalau bagi laki-laki dan seterusnya. Orang-orang pada menganggapnya hal dosa itu dianggap biasa, kita tetap jauhi perbuatan dosa. Kita pergaulan muda-mudi yang dianggap biasa, kita jauhi pergaulan yang menyimpang, tidak sesuai dengan syariat. Maka itu adalah sarana pendekatan diri kepada Allah yang paling efektif. Wal istiqomatu, istiqomah ala jadatit takwa, di atas kesungguhan takwa. Jadi istiqomah di atas kesungguhan takwa. Takwanya yang sungguh-sungguh, takwanya yang benar-benar, lalu dia istiqomah, lalu takwanya tidak asal-asalan. Takwa itu yang Allah perintah dia kerjakan, yang Allah larang dia tinggalkan. Sholat Allah perintah, dia laksanakan perintah Allah, sungguh-sungguh melaksanakannya, tidak dengan asal-asalan. Riba Allah larang, sungguh-sungguh dia menghindari riba, sungguh-sungguh dia menghindari yang diharamkan oleh Allah, sungguh-sungguh tidak menipu sehingga mendapatkan rezeki. Nah itu semua dia hindarkan dengan kesungguhan dan dia istiqomah. Maka itu adalah sarana yang paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fasufiyatu, orang-orang sufi. Orang-orang sufi, aufarun nasi, adalah orang yang paling banyak, hazzon, bagiannya, fi mahabbatillahi ta'ala, di dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang sufi adalah orang yang paling banyak mengambil bagian di dalam kecintaan kepada Allah. Ada orang ngaku sufi tapi sholat asal-asalan, nggak benar pengakuannya. Sufi itu orang yang sangat cinta kepada Allah. Orang yang sangat cinta kepada Allah berarti yang Allah suruh dia laksanakan dengan rasa ringan, dia laksanakan dengan rasa senang, dia laksanakan dengan tanpa ada beban. Itu kalau cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang ngaku sufi, ulama sufi, kemudian berat untuk melakukan taat kepada Allah, dia bukan orang sufi. Wa mutaba'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan paling banyak mengambil bagian mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang sufi itu cirinya adalah sangat mencintai Allah, sangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ajaran Rasul yang dia sanggup melakukan, dia akan lakukan. Wa man zonna, barang siapa yang menyangka, ayyabluho, dirinya sampai, ghorodon, kepada tujuan, wa ayyazfaro, dan mendapatkan, bimurodin, yang dia kehendaki, la bitori kotil mutaba'ati, tidak dengan jalan mengikuti Rasul.
Jadi tidak dengan jalan mengikuti Rasul. Fahuwa, maka orang itu matrudun, ditolak amalnya. Jadi misalkan dia ingin dekat dengan Allah, menyangka sudah mencapai tujuan dekat dengan Allah, tidak dengan jalan mengikuti Rasul, maka orang tersebut ditolak amalnya. Ingin dekat kepada Allah ya harus ikut Rasul. Yang Allah dan Rasul perintahkan, kerjakan. Yang Allah Rasul larang, tinggalkan. Lalu dia perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Zikirnya diperbanyak, sholawatnya diperbanyak, sholat sunnahnya diperbanyak, baca Qur'annya diperbanyak. Jadi itu semua memperbanyak amal-amal sunnah setelah yang haram ditinggalkan. Kadang ada orang yang tahajudnya tekun, yang haram masih dimakan, itu percuma. Ada orang zikirnya sampai berjam-jam masih makan yang haram, itu juga percuma. Jadi yang iya, ada biasa. Iya, setahu saya ada. Jadi zikirnya tekun tapi yang haram masih dimakan atau tidak hati-hati terhadap yang haram, itu pun akan percuma. Jadi setelah yang haram dia jauhi, maka dia memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Maka dia akan sampai kepada kedekatan kepada Allah. Waqala, dan berkata. Maksudnya yang berkata tadi sama, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Fil Awarifi, di dalam kitab Al-Awarif. Haza, orang ini. Huwa, yaitu orang ini adalah orang yang menyangka sampai kepada tujuan, lalu menyangka memperoleh tujuan tapi dengan jalan tidak mengikuti Rasulullah. Orang itu adalah ainul ilhadi, bukti nyata jauhnya dari Allah. Wazindiqati, jauhnya dari agama. Wal ibadi, dan orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Jadi intinya adalah ilhad, zindiqah, ibad adalah orang yang jauh dari ajaran agama, orang yang jauh dari syariat, orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia ingin dekat kepada Allah, nggak mau menuntut ilmu, prosesnya dia langsung ikut-ikutan. Nah, itu tidak benar. Jadi ilmu dulu dikuasai, fikihnya dulu dibenerin, sholatnya dibenerin, lalu dia ikut kepada guru, lalu perbanyak zikir yang diajarkan oleh guru, maka insya Allah dia akan tidak keliru jalan. Fakullu hakikotin, maka setiap hakikat, roddat hasyariatu, yang ditolak oleh syariat, hakikat yang ditolak oleh syariat. Zindiqotun, adalah zindik, adalah kedurhakaan. Jadi mengaku telah mencapai hakikat, tapi dia udah nggak lagi melakukan syariat, maka itu adalah kedurhakaan. Jadi mengaku wah saya ini udah tingkatan waliullah, lalu nggak perlu sholat 5 waktu, udah nggak perlu lagi. Nah, itu kedurhakaan. Ya, orang yang dalam tingkatan apapun sholat tetap dijalankan, nggak bisa wah saya ini udah ma'rifatullah nggak usah sholat. Nah, ini keliru, itu adalah kedurhakaan kepada Allah. Saya udah hakikat, syariat nggak perlu, sholat nggak perlu, maka ini adalah kedurhakaan kepada Allah. Jangan diikuti orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang ngaku sholatnya di Mekah, orang-orang yang nggak kelihatan kesehariannya dia sholat, kesehariannya kok nggak pernah ke masjid, di rumah aja. Nah, itu jangan diikuti. Yang kita yang normal-normal saja yang diajarkan oleh Rasul. Orang yang taatnya sholat jamaahnya rajin. Minimal kalau dia nggak rajin, ada yang disebut dengan ilmu uzlah, minimal sholat 5 waktunya dijalankan. Nah, kalau jamaah kan sunnah muakkadah. Nah, tapi sunnah muakkadah itu juga sangat penting. Minimal orang tersebut sholat 5 waktu dijalankan. Baru ya kurang lebih seperti itu. Jadi orang yang mengaku
ilmu agamanya tinggi, kemudian sudah sampai hakikat lalu syariat ditinggalkan, itu adalah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahlin, wajahila, dan bodoh. Siapa yang bodoh? Fa'ilnya haulail maghrurun, orang-orang yang tertipu itu. Jadi ada orang yang ngaku wali padahal dia dukun, padahal dia nggak punya ilmu, lalu dia menipu orang, banyak pengikut. Maka bodohlah orang-orang yang tertipu itu. Nah, diantaranya adalah orang yang ngaku bisa bicara bahasa semut, lalu ada yang ngikutin. Nah, itu bodoh orang-orang yang mengikuti, orang-orang maghrurun, orang-orang yang tertipu tersebut. Ngikutin Imad bin Sarman, ketahuan sudah muktamad, sudah diakui oleh ulama dunia bahwa Ba'lawi itu keturunan Rasulullah, sudah ijma ulama. Dia pakai ngebantah, punya tesis. Nah, itu adalah keblinger-keblinger. Nah, jangan diikuti. Jangan kita ikuti orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu, kata kitab ini, adalah haulail maghrur, orang-orang yang tertipu. Itulah orang-orang yang bodoh mengikuti orang yang tidak berilmu, atau dia punya ilmu sedikit tetapi dia tersesat jalan. Jadi dia tersesat jalan. Ada dia ceramah lagi lagu Roma Irama yang berjudul Sebujur Bangkai lebih manfaat, lebih baik daripada 70 ceramah habaib. Masya Allah, sampai ngomong begitu. Ini udah hal-hal yang nggak benar, udah hal-hal yang Imad bin Sarman, Imaduddin. Lagu itu lagu Roma Irama. Iya. Roma Irama juga sudah gabung ke itu, ke kelompoknya Imad bin Sarman itu, Imaduddin Usman, yang sering ngakunya Imaduddin Usman. Ya, jadi ke depan ini akan makin banyak fitnah-fitnah, makin kacau lah kurang lebih. Kita harusnya tetap istiqomah kepada ulama-ulama yang istiqomah, para ulama dan para habaib. Di antaranya kalau kita biar nggak bingung adalah yang mayoritas umat